Bang Yos, Bang Yos, kalau boleh saya katakan adalah peletak apa yang menjadi pengembangan Jakarta, Busras Jakarta Bang Yos. Ya, waktu itu saya ingat betul, saya masih jadi wartawan pemula pada waktu itu, Bang Yos ada mengembangkan transportasi air lewat sungai, kemudian juga MRT yang sekarang sedang dibangun. Apa yang menjadi concern utama, kepedulian utama untuk membangun Jakarta agar masalah banjir, macet selesai cepat? Yang perlu diketahui ya bahwa pembangunan itu kan berlanjutan gitu kan. Jadi apa yang sudah dilakukan gubernur terdahulu, kalau memang itu menyelesaikan masalah harus diteruskan, itu prinsipnya. Jangan misalnya di dalam satu masalah transportasi dia ngarang lagi gitu. Nggak akan pernah. Nggak usah yang baru-baru dulu, yang udah ada blueprintnya saja. Ya kan, transportasi itu ada blueprintnya, kan namanya pola transportasi makro ibu kota. Ada 4 moda yang kita pakai, kan yang paling besar MRT di bawah tanah. Ribuan penumpang bisa diangkut dalam 1 jam kan. Di atasnya yang kedua monorail, kan ada Green Line dan Blue Line. Ya. Itu 760 kalau 4 gerbong kita. Terus yang paling kecil itu adalah busway kan. Kalau engkel gitu 85, 35 duduk, 50 berdiri. Kalau double kalikan 2 aja lah. Alternatif air, ini waterway itu alternatif air. Hebat juga, angkanya masih ingat ya Bang? Ya ingat dong. Ini semua terintegrasi, saling mengakses. Gitu kan, termasuk mengakses tetangga kita. Supaya mereka tidak membawa lagi kendaraan. Ya. Kayak misalnya MRT itu kan dari utara terus ke selatan. Menembus Tamrin, Sudirman, nanti Fatmawati. Dan Fatmawati langsung ke Depok, ke Bogor. Di sana ada stasiun besar, jadi orang-orang yang kerja di Jakarta, dia diantar atau parkir mobil di situ, habis itu naik MRT. Nah, bagaimana Tangerang Bekasi? Tangerang Bekasi itu kita akses dua moda. Ya. Monorail Blue Line dan juga busway koridor berapa aku nggak hafal. Ya. Jadi mereka bisa berkurang kuncinya banyak. Intinya adalah meneruskan apa yang sudah menjadi. Ketika ini kemudian diteruskan dengan cepat, maka dia bisa mengambil hati rakyat. Ya tentu, karena ini adalah menyelesaikan masalah. Yang membuat juga bukan Sutioso, ini kan tim pakar-pakar transportasi. Sampai expert dari ibu kota pun saya datangkan bergabung. Dan dimulai di zaman Gubernur Sutioso. Nah, saya membuat blueprint dan saya memulainya, karena juga keuangan saya kecil, bukan kayak sekarang kan. Tahun pertama saya hanya 1,7 triliun anggarannya, dan rupiah kita berada antara 15-16 ribu. Baik. Terakhir Mas Heri, kita tentu tidak mengharapkan, meskipun agak sulit juga untuk bilang bahwa tidak akan mungkin terjadi. Putaran kedua bisa lebih gaduh dari putaran pertama. Mudah-mudahan lebih sejuk, tapi kan agak susah juga kita mengatakan seperti itu. Apalagi calonnya sekarang cuma 2. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait hal ini? Harus menahan diri ya. Saya melihat bahwa pertarungan yang real itu ada di media sosial. Kita tadi mendengarkan konferensi pers dari Kebagusan, bahwa alhamdulillah hari ini kan semua lancar. Kita tuh belajar, masyarakat kita cepat sekali belajar dan cepat menerapkan bagaimana kemudian mereka terus menjaga keseimbangan di dalam menjaga keamanan ini. Nah, menurut saya ke depan ya elit juga harus bisa menahan diri, karena ini jelas kalau sudah head to head ya tentu saya kira memang pertarungannya menjadi akan lebih seru. Gitu. Elit bisa menahan diri, maka yang bawah akan ikut. Baik, terima kasih Mas Heri Budianto, merhati politik, dan juga Bang Yos Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara, telah memberikan informasi di program Pilkada Serentak Suara Unggul 2017.